Tribuners Kabupaten Bogor dikenal sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang rawan bencana, terutama longsor yang setiap musim hujan kembali mengancam keselamatan warga. Sejumlah titik di Kabupaten Bogor bahkan sudah masuk kategori rawan tinggi. Dan ancamannya bukan hanya soal kerusakan lingkungan, tapi juga keselamatan jiwa. Dan ini adalah Tribun Talk saya Ajeng Kenari. Kita akan bahas lebih dalam soal potensi longsor di Kabupaten Bogor, titik-titik kritis dan langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Agus Suyatna selaku Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Selamat pagi Pak Kabid Agus, terima kasih sudah berkenan hadir di Tribun Talks. Ya, selamat pagi dari BPBD Kabupaten Bogor ya. Baik Pak, semoga selalu sehat ya Pak Agus. Amin, amin. Oke, Pak Kabid, kita tahu belakangan ini intensitas hujan di Bogor cukup tinggi ya Pak, dan setiap musim hujan isu longsor selalu jadi kekhawatiran bersama. Supaya penonton punya gambaran utuh, kita mulai dari kondisi umum terlebih dahulu ya Pak. Oke. Baik Pak, bisa dijelaskan secara umum Pak bagaimana tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Bogor saat ini terutama memasuki musim hujan? Baiklah, terima kasih dari Tribun News nih ya. Tribun News Bogor ya Pak? Tribun News Bogor, terima kasih atas atensinya. Baik. Kami dari pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini dari BPBD Kabupaten Bogor, akan menyampaikan bahwa kondisi Kabupaten Bogor seperti sudah kita prediksi ya. Biasanya memang kalau di akhir tahun atau awal tahun itu kan Betul, memang sudah musimnya ya, terjadi betul. peningkatan intensitas hujan, kemudian juga durasi hujan yang lebih lama lagi, dan kita memprediksi berdasarkan data dari BMKG, Baik, kondisi ini bisa berlangsung sampai dengan sekitar bulan Maret 2026 ya. Artinya 2026, oke. uh, pemicunya ini kan karena musim hujan ya. Baik, Dan akibat dari musim hujan ini ada dampak ikutannya gitu ya. Dampak baik, ikutannya salah satunya adalah banjir, longsor gitu ya, yang sering kita hadapi. betul. Namun demikian, kita kan ada upaya nih ya, pemerintah Kabupaten Bogor ya. Yang pertama adalah kita memberikan himbauan, Hmm, pemberitahuan tentang kondisi ini kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat lebih waspada, terutama di titik-titik rawan bencana seperti data-data yang telah kami buatkan ya, kita sampaikan ke masyarakat. Terutama wilayah-wilayah selatan ya. Selatan wilayah-wilayah itu selatan. biasanya sekitar Ciawi, Megamendung, Cisarua, kawasan puncak ya. Kemudian bergerak lagi ke selatannya sekitar Caringin, Cijeruk. Nah itu memang kondisi yang perlu kesiapsiagaannya lebih tinggi. Bergerak lagi ke barat ya. Barat itu Baik, biasanya Pamijahan, Wiliang. Ya, betul. kondisi itu telah kita sampaikan ke masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Gitu Mbak ya. Baik, izin. Biasanya faktor apa yang paling sering memicu longsor di Bogor? Apakah tadi kan curah hujan, kondisi tanah, atau fungsi lahan, atau kombinasi semuanya? Eh, Kalau catatan kami ya, memang ada sekitar 24 kecamatan yang rawan bencana ya. Rawan Baik, bencana, longsor salah satunya ya. Rawan betul. bencana itu seperti yang tadi salah satunya longsor, kemudian banjir, pergerakan tanah, kemudian juga angin kencang gitu ya, banjir Hmm, bandang gitu ya. Itu ada 24 kecamatan dari 40 yang eh, punya potensi kerawanan yang tinggi ya. Itu baik, berdasarkan catatan kami ada di wilayah timur yang tadi saya sampaikan, timur, baik. selatan, Selatan, kemudian barat. barat ya itu ya. Ah, Tentu saja ini kan semua pemicunya nih karena hidrometeorologi ya, karena Baik, ada tingkat intensitas hujan dan sebagainya. Dan itu bisa memicu longsor, kemudian banjir bandang. Ya ini ada potensi ya, potensi artinya bisa terjadi, bisa enggak. Tapi berdasarkan catatan kami, selama ini memang potensi tersebut eh, dapat kami minimalisir ya. baik. Minimal dengan kita membuat Kabupaten Bogor ini hari ini sedang dalam keadaan status siaga darurat bencana. Siaga Darurat. loh nih ya. Siaga Baik, artinya semua stakeholder masyarakat kita ingatkan kembali bahwa ada potensi supaya apa? Kita lebih 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 siap lagi apabila terjadi bencana tersebut.
supaya apa, diminimalisir baik itu korbannya, Baik. hartanya, lain sebagainya. Itu upaya dari pemerintah Kabupaten Bogor ya. Oke, baik. Dari pengalaman BPDB Kabupaten Bogor ini, apakah pola kejadian longsor di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan atau perubahan dalam beberapa tahun terakhir ini? Data kami secara kuantitas sebetulnya di tahun 2025 ini turun ya, Turun? Oke, dibanding baik. dari tahun 2024. 2024 itu catatan di kami kurang lebih sekitar 2.300 kejadian secara total loh ya, bukan longsor aja ya, Secara secara total. total kejadian kebencanaan. Di 2025 ini kami mencatat sekitar 1.800, artinya kalau secara kuantitas kita menurun ya. Hanya kalau secara kualitas kami belum menghitung nih ya, gitu ya. Tapi secara kuantitas ini ada penurunan ya Baik. daripada dibanding tahun 2024 gitu ya. Sementara itu dulu ya, Mbak. Oke, baik. Pak Kabit, seberapa siap BPDB Kabupaten Bogor ini dalam menghadapi potensi longsor baik dari sisi personel, peralatan maupun sistem peringatan dini? Karena memang tadi Pak Kabit sendiri yang sudah menjelaskan bahwa BPDB ini sudah sangat siap ya Pak, terkait antisipasi Artinya longsor. eh, eh, dalam hal ini BPBD hanya salah satu bagian ya dari semua Baik, sistem yang ada di Kabupaten Bogor. betul. Jadi Kabupaten Bogor itu terdiri dari pemerintah daerah, kemudian juga dibantu TNI, Polri, ya. Bahkan belum lama ini ada apel kesiapsiagaan yang dilakukan Apa? oleh Polri dan TNI ya. Artinya Baik, mereka membackup kita ya. Mereka punya SDM, punya peralatan ya, membantu kita pemerintah daerah kita bersinergi. Artinya pemerintah daerah Kabupaten Bogor memang sudah memprediksi seperti yang disampaikan oleh gubernur baik, maupun pemerintah pusat ya. baik, Kita sudah menyiapkan baik SDM-nya, peralatannya, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita buka kontak person call center 112 Bogor Siaga. Jadi pada masyarakat Kabupaten Bogor, apabila terdapat potensi bencana atau bencana, silakan kontak ke Bogor Siaga 112. Insya Allah kita siapkan, kita punya TRC yang standby 24 jam, baik di Mako di Kabupaten Bogor, kemudian di kecamatan ada bencananya, di desa ada destananya. Kita saling bersinergi ya, baik. tergantung nanti tingkat kerawanannya ya. Oke, baik. Jadi memang sudah dipersiapkan ya Pak, mulai dari stakeholder dan lain-lainnya. Baik. Dalam praktik di lapangan, apa tantangan terbesar BPDB saat melakukan pencegahan longsor? Apakah keterbatasan anggaran, akses wilayah, atau kesadaran masyarakat? Eh, Dilihat dari sisi anggaran kan kita cukup memadai ya, karena Baik, anggaran rutin yang disediakan oleh pemerintah Bogor itu cukup memadai untuk baik itu pencegahan maupun apabila terjadi tanggap darurat. Karena baik, ada anggaran yang sifatnya rutin, pemerintah daerah menyiapkan BTT ya, artinya biaya yang tak terduga yang ada di BPD, di pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Jadi baik, untuk dari anggaran kita nggak ada persoalan ya baik. untuk persiapan apabila terjadi bencana. Cuman tetap yang kita inginkan adalah bencana ini kita tekan seminimal mungkin gitu ya, walaupun kita menyiapkan anggaran. Yang terbaik adalah tidak terjadi bencana, Baik. eh, itu kita maksimalkan. Oke, baik. Kita geser nih, Pak. Banyak warga yang memang sudah lokasinya sudah rawan, sudah masuk ke zona rawan longsor, namun memang banyak warga yang masih bertahan di zona tersebut. Sejauh ini, bagaimana pendekatan BPDB untuk mendorong relokasi atau pengurangan resiko tanpa menimbulkan konflik sosial? Eh, ini yang selalu kita inginkan ya dalam Ya, kondisi di lapangan. Ada betul. beberapa hal yang telah kita upayakan. Yang Baik, pertama, kita memberikan edukasi ke masyarakat ya, baik, tentang kesiapsiagaan bencana, tentang mitigasi bencana. Yang terbaik adalah memang yang pertama kita harus menghindari kawasan-kawasan yang punya potensi betul. seperti bantaran sungai, tebingan. Kita berharap masyarakat ini tidak ngebangun nih Hmm, bangunan di sekitar bantaran sungai ya, atau di oke, daerah-daerah rawan longsor seperti itu dan sebagainya. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu.
Ternyata betul. juga kan masyarakat karena keterbatasan lahan sebagainya, akhirnya dengan terpaksa mereka membuat bangunan yang menurut kita adalah daerah rawan longsor. Rawan, Untuk oke baik. menghadapi ini kita memberikan edukasi secara terus-menerus, kita melakukan juga penanaman vegetasi, kita belum lama ini menanam vegetasi sekitar Kabupaten Bogor ya, itu Baik, kisarannya ratusan ribu lah pohon yang telah kita tanam kembali untuk eh, menghindari atau kita memberikan edukasi mitigasi bencana. Kemudian juga kita edukasi juga ke masyarakat jangan membuang sampah, baik, diperbanyak betul. penghijauan sebanyak. Banyak yang telah kita lakukan ya, cuman memang pasti upaya ini belum maksimal. Dan kita Betul, berharap setiap tahun kesadaran masyarakat ini semakin meningkat terutama dari stakeholder. Karena baik. penanggulangan bencana ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Kita Hmm, harus mengupayakan pentahelik nih. Ada betul. pemerintah, dunia usaha, media nih seperti Mbak ya, Ya, kemudian akademisi, ya gitu ya, kemudian stakeholder lain. Jadi bahu-membahu gitu ya, betul untuk sekali. baik mitigasi atau tanggap darurat atau pasca bencana. Jadi 3 klaster ini kita berharap ada kolaborasi dari pentahelik yang tadi saya sampaikan, Mbak. Oke, baik. Apakah proses penyampaian informasi atau edukasinya itu dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau lewat online yang sudah Semua sarana semua? yang kita semua sarana baik edukasi langsung, kita adakan penyuluhan melalui Destana di desa, kita Oke, baik. penyuluhan melalui SPAB, Satuan Pendidikan dan Bencana, kita melalui KIE langsung, kita melalui Mensos, kita melalui surat. Semua sarana prasarana yang ada di Kabupaten Bogor, juga kita kerjasama dengan relawan, melalui Oke. grup-grup sebagainya kita sampaikan. Jadi upayanya secara masif nih ya untuk Hmm, KIE komunikasi, informasi, edukasi ke masyarakat tentunya dibantu oleh baik. media yang punya Betul. akses komunikasi sampai ke titik-titik ke Menyeluruh. masyarakat. Dan ini harus berkesinambungan, Mbak, ya. Betul. Tidak berhenti karena Betul. edukasi itu harus terus-menerus ya. Nanti Betul. kita lihat setahun kemudian, 2 tahun kemudian, kita harapkan baik dari kualitas, dari kuantitas, ini akan semakin menurun. Karena semakin edukasinya meningkat, semakin mitigasinya meningkat, korban-korbannya akan semakin kita tekan. Ya. Karena prinsipnya bencana kita tidak bisa hindari, tetapi yang kita maksimalkan adalah kita tekan adalah korban-korbannya gitu ya. Semakin kita siap siaga, Betul. maka akan berbanding lurus dengan korbannya akan semakin uh, kecil ya. Oke, baik. Jadi memang selain proses informasinya harus jelas, kesadaran warga juga penting ya, Pak? Betul betul, iya. Kan nanti semua berujung ke masyarakat. Betul. Karena masyarakat itu kita berharap nih, pemerintah Bogor berharap masyarakat dalam penanggulangan bencana, Mbak, itu bukan Ya, hanya sebagai objek, tapi sebagai betul. subjek ya. Betul. Satu sisi dia sebagai objek kita menyampaikan edukasi, mitigasi, tapi sisi lain kita berharap dia juga sebagai subjek menyampaikan lagi gitu ya. Yang Betul. pada akhirnya nanti seluruh masyarakat itu paham tentang mitigasi bencana dan ini masih kita proses ya. Coba. Oke, baik. Pak Kabit, apakah BPDB memiliki data atau peta rawan longsor yang bisa diakses publik dan seberapa penting keterbukaan data ini bagi kesiapan warga? Eh, kita di sini kita punya ya ada Instagram, kayaknya nanti Instagram. silakan di follow up Instagram dari BPBD ya. Boleh Itu sekali. biasanya kita menyampaikan eh, apa baik itu KIA, kemudian KIE, kemudian data-data kebencanaan itu bisa diakses ya. Atau kepada kelompok masyarakat yang ingin berkonsultasi ke BPBD kita buka 24 jam. Untuk datang langsung nanti kita berdiskusi, kita mengadakan pelatihan, kita akan merekrut relawan, mangga kita apa kita saling bersinergi ya. Jadi Betul. apabila ada hal itu, silakan kami masyarakat maupun kelompok masyarakat relawan untuk konsultasi datang ke BPBD. Karena selama ini Mbak banyak Ya. nih ya dari PAUD, dari TK, dari kelompok belajar itu yang berkunjung ke kita nih Hmm? ya. Eh,
berkunjung ke BPBD, mempelajari bagaimana penanggulangan bencana, atau kita juga bisa diundang ya, baik Baik. kelompok masyarakat, desa dan sebagainya. Intinya bahwa penanggulangan bencana ini harus ada sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Ya, Dan kita tunggu masyarakat. kehadirannya di Betul sih. BPBD atau kita tunggu undangannya. Ya, Oke, betul. Jadi memang harus bahu-membahu ya Pak, karena call center sudah betul. tersedia dan BPDB sudah sangat terbuka kepada warga. Baik Pak, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti longsor mendadak, apa langkah paling krusial yang harus segera dilakukan warga agar resiko korban jiwa bisa ditekan? Yang pertama, konsep penanggulangan bencana adalah pertama selamatkan diri kita dulu. Betul. Diri kita, kemudian lingkungannya, baru kita lapor ke boleh secara berjenjang melalui desa, kecamatan, kabupaten, atau kita ke call center 112 ya. Baik. Tentunya yang paling berperan nih Mbak, Ya, penyelamatan itu sebetulnya ada di diri kita ya. betul. Itu 95% keberhasilan penyelamatan itu sebetulnya ada di diri kita sendiri dan lingkungannya. Selebihnya melalui petugas. Karena Betul. kita tahu bahwa Bogor itu kan sangat luas, Mbak. Iya, Kalau semua berketergantungan terhadap TRC yang ada di kabupaten, itu pasti ada durasi waktu yang harus kita tempuh ke titik kebencanaan, itu kan perlu waktu ya. betul Bahkan sekali. kita ujung yang sekali ini kayak di Sukajaya, seperti Parung Panjang, Hmm, itu kan cukup jauh ya iya. jangkauannya. Tapi kita di desa itu ada destana, Mbak. Ada sekitar 200 desa yang sudah punya membentuk menjadi desa destana. Itu kita Oh, sudah begitu. latih. Ah, Oh, ah. Jadi desa-desa itu juga kita sudah latih, ada relawannya yang bisa ngebantu persoalan kebencanaan, gitu ya. Atau oke, di sudah lengkap. kecamatan ada rencananya. Rencananya 40 kecamatan sudah terbentuk. Jadi Oke, Bang. ada tingkatannya nanti ya. Ada yang bisa ditangani desa, ada yang Hmm, bisa ditangani kecamatan, kecamatan, ada yang harus di-backup oleh kabupaten. kabupaten. Intinya di semua tingkatan kita sudah siapkan penanganan kebencanaan, gitu, Mbak. Ya. Oke, berarti memang sudah meluas ya, Pak, di seluruh wilayah Kabupaten Bogor? Sudah, sudah. Bahkan untuk yang sekarang ini di tahun baru dan Natal, ya di akhir tahun, kita Ya, sudah membentuk 5 posko ya. Di 5 wilayah posko. timur ada di Jonggol, ada di selatan di Ciawi, ada di eh, Lewisadeng dan Lewidiang, ada di Ya, sekitar ada di titik-titik tersebut ya. Jadi kita sudah menyebar posko-posko untuk mengantisipasi, untuk memberikan rasa aman dan baik. nyaman kepada masyarakat, baik menghadapi tahun baru, menghadapi Natal, libur panjang di akhir tahun. BPBD dan pemerintah daerah Kabupaten Bogor dibantu TNI Polri, kita siap memberikan kenyamanan dan siap untuk dihubungi. Ya. Oke, baik. Posko itu berarti memang ada di sepanjang tahun atau di waktu-waktu tertentu saja, Pak? Untuk posko ini kita di momen-momen tertentu ya. Oke, baik. Kalau secara khusus kecamatan desa sudah, tapi kalau untuk posko bersama kita siapkan di momen-momen, salah satunya adalah akhir tahun dan Nataru ya, Pak? libur Natal dan akhir tahun. Jadi Oke, baik. kekuatan kita pecah ke wilayah-wilayah yang tadi saya sampaikan. Jadi supaya apa? Koordinasinya, penanganannya cepat dan masyarakat merasa aman dalam menghadapi libur panjang. Biar kami, pemerintah Kabupaten Bogor, BPBD, dibantu TNI Polri, kami memberikan kenyamanan. Kami yang menjaga supaya aktivitas masyarakat itu terjamin lancar ya. Oke, baik. Luar biasa sekali, Pak. Untuk terakhir, pesan paling penting apa yang ingin BPDB sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor agar tidak hanya waspada tapi juga benar-benar siap menghadapi ancaman longsor ini? Baiklah, kami dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor untuk tetap siaga, untuk tetap waspada, ikuti informasi yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan ya. Dan apabila terjadi bencana silahkan nanti kontak ke 112 atau melalui desa dan kecamatan. Intinya kita tidak usah panik, tidak usah takut juga menghadapi ini. Ini suatu Betul. hal yang biasa, tapi kita hanya meningkatkan kewaspadaan dan Padaan. kesiapsiagaan saja ya. Insya Allah Bogor tetap aman dan nyaman.
Amin ya rabbal alamin. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak. Amin, amin. Amin ya Ya, rabbal alamin. Baik, Pak Kabid Agus, terima kasih atas penjelasan dan waktu yang sudah diberikan di Tribun Talk. Semoga informasi yang oke, disampaikan terima bisa kasih. menjadi Assalamualaikum pengingat. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak dan untuk Anda yang menyaksikan, terima kasih sudah mengikuti Tribun Talks hari ini dari awal sampai akhir. Saya Ajeng Kenari pamit undur diri sampai jumpa di pembahasan berikutnya.